Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul di sore pagi ini. Dan mudah-mudahan kita diberkahi dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang kita terima kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, pada sore hari ini yaitu mengenai webinar mengelola sukses anak yang akan dipandu oleh Ibu Amelia Nuraisa sebagai moderator dan saya host Mailani Awiyanti dari SMK Pajajaran Jatinangor serta Bu Amelia Nuraisa dari SMP IT Pajajaran Jatinangor serta menjadi presenter atau narasumber kita pagi sore hari ini yaitu Bu Diah. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bu Amelia Nuraisa sebagai moderator. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Milani atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa bertatap muka melalui virtual daring untuk melaksanakan kegiatan yang akan disampaikan oleh nanti presenter atau narasumber kita. Tapi sebelumnya izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Amelia Nuraisa, saya dari SMP IT Pajajaran Jatinangor dan untuk pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator dan nanti materi yang akan disampaikan yaitu mengenai mengelola sukses anak yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Wulandari Sarjana Eskom dari MTS Al Muwafiq. Baik, sebelum dimulai saya akan membacakan tentang biodata dari Ibu Diah. Ibu Diah Wulandari lahir di Bandung pada tanggal 12 Juni 1985, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sejak tahun 2017 bersama sang suami mendirikan Sahabat Anak Indonesia, sebuah lembaga konsultasi homeschooling yang telah memiliki klien lebih dari 2.000 orang dan tersebar di penjuru Indonesia dan 16 negara lain. Ibu dari 3 anak saat ini sebagai pembicara di seminar-seminar parenting baik online maupun offline, pengasuh kajian guru LA Hidayatut Tauhid, pengisi kajian guru dan orang tua siswa di SIT Matahati, CEO di Sahabat Anak Indonesia, CEO founder Grow Up Development, guru BK di MTS Al Muwafiq, instruktur virtual koordinator training Indonesia dan narasumber di tvharmony.com, anggota komunitas pengajar penulis Jawa Barat. Dari Bu Mailani mungkin untuk teknisnya seperti apa Bu? Suaranya belum keluar. Gimana Bu Amel? Untuk teknis kegiatan hari ini? Mungkin untuk teknisnya nanti untuk materi oleh Bu Diah, nanti untuk tanya jawab oleh Bu Amel ya. Dibantu saja oleh Bu Amel. Untuk jalan-jalannya silakan sama Bu Amel. Bu Diahnya keluar lagi ya? Ya, sepertinya jaringannya Bu. Iya Bu, mungkin kita tunggu beberapa saat saja sambil menunggu. Mungkin nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya bisa menanyakan tentang materi yang nanti akan disampaikan. Boleh nanti bisa bertanya secara langsung atau mungkin nanti di kolom chat. Dan nanti akan ada link absen yang akan Bapak Ibu isi. Nanti untuk link absennya kita akan share. Nah, sepertinya Bu Diah sudah bergabung kembali. Bu Diah, apakah sudah siap? Halo Bu Diah. Koneksinya mungkin belum masuk ya Bang? Ya. Selamat sore Bu Diah. Bu Diah. Bu Diah, suaranya sudah ada Bu Diah? Bu Diahnya keluar lagi ya?
mungkin sinyalnya itu kurang bagus jadi keluar masuk. Nah, sudah masuk lagi. Selamat sore, Bu Dia. Apakah suara saya terdengar? Bisa masuk? Coba cek suara dulu, Bu Dia. Bu Dia, suara kitanya terdengar? Keluar lagi, Bu Amel. Keluar lagi. Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus. Terpantau lagi ya Bu Budiahnya ya. Iya, Yap. keluar lagi. Jaringan. Kita tunggu saja Bu Budiah kembali bergabung. Siap, Bu. Selamat siang, Bu Cahya Sari. Dari mana, Bu? Selamat sore. Bu, siang ini. Yang sudah bergabung ini dari mana saja ya kira-kira? Boleh memperkenalkan diri sambil menunggu narasumber kita? Saya serahkan kepada Bu Dia Wulandari. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mei. Alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan sore yang warna-warni ini ya. Jadi di sini tuh turun hujan, terus mati lampu ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Nah ini juga mungkin lagi deg-degan ya, karena kita menantikan kepastian apakah besok jadinya saum ataukah hari Rabu gitu. Iya, betul, Bu. Nah, mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap fokus juga nih. Hari ini di kesempatan sore hari ini tuh saya insya Allah mau menyampaikan materinya adalah tentang mengelola sukses anak gitu. Pasti kan doa setiap orang tua tuh gitu ya, pengen anaknya sehat, pengen anaknya jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Sukses gitu ya, sukses dunia akhirat. Nah tapi kemudian pertanyaan kita, strateginya gimana gitu. Banyak di antara kita itu yang punya target bagus-bagus gitu, banyak yang punya cita-cita yang tinggi gitu, tapi permasalahannya strategi kita tuh gimana gitu. Mimpinya nggak salah gitu kan, kalau kita dengarkan ada seorang ahli itu mengatakan ketika kamu tidak dapat mencapai mimpi kamu, jangan salahin mimpinya, tapi coba perhatikan bagaimana strateginya gitu. Jadi banyak sekali mimpi yang kemudian belum kita capai, itu bukan karena mimpinya terlalu tinggi gitu, tapi kadang-kadang karena kita belum menggunakan strategi yang tepat untuk menggapainya gitu. Nah di sini kita sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu ya, kita berperan sebagai orang yang meng-guide gitu ya, memberikan jadi pathfinder gitu, bagaimana anak kita tuh bisa tahu mereka tuh mesti di jalur yang mana, mesti seperti apa gitu, itu adalah tugas kita. Nah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ada beberapa bantuan yang dapat kita berikan nih, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, bentuk bantuan supaya putra-putri kita dapat mencapai strategi Bu Amel atau Bu Mei? Ya, Bu. Mungkin dari saya saja ya buat share screen-nya. Bu Meilani, mau dari Bu Meilani atau dari saya? Soalnya harus dari host. Oh iya, hostnya. Saya pindah ke depan. Silakan Bu Amel. Sudah dipindahkan. Sepertinya Bu Diahnya keluar lagi. Ya, tidak ada. Oke, langsung slide selanjutnya Bu. Nah, di sini ada beberapa langkah strategi yang bisa kita gunakan untuk membantu putra-putri kita maupun peserta didik menggapai mimpi-mimpinya. Yang pertama adalah kita bisa mengajak mereka berefleksi. Sekarang kondisi mereka itu seperti apa gitu ya. Jadi yang seringnya kenapa mimpi kita tidak tercapai? Karena kita tidak menggunakan sumber daya yang ada. Jadi kita tuh lebih banyak berpikir tentang harus begini, harus begitu gitu. Jadi kita tidak
beranjak dari sumber daya yang sudah ada pada diri kita saat ini. Nah, kemudian yang kedua, apalagi ini menghadapi abad 21 gitu ya. Nah, yang kedua adalah anak-anak itu perlu mengenali dirinya sendiri. Mereka harus dapat secara seimbang mengenal apa saja kelebihannya dan apa keterbatasannya. Nah, kemudian dengan begitu mereka tuh bisa tahu mereka harus kolaborasi dengan siapa. Mereka harus bersinergi dengan siapa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki rutinitas. Kenapa mesti memiliki rutinitas? Karena orang sukses itu pasti mereka yang punya atau yang bisa mengelola dirinya dengan baik. Seorang yang sukses itu adalah mereka yang bisa mengelola hidupnya dengan baik. Kita akan kesulitan mengendalikan orang lain, kita akan kesulitan mengelola banyak orang ketika kita pun tidak cakap mengelola diri sendiri gitu. Jadi penting banget kita harus sudah bisa memiliki rutinitas yang terpola gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bantu anak-anak kita untuk merancang proyek pembelajaran yang sesuai dengan mimpi mereka. Misalnya nih, anak saya yang pertama yang sulung usianya 9 tahun, beliau ini punya cita-cita yang menjadi seorang programmer. Maka saya lebih fokuskan dia tuh belajarnya Arduino, coding gitu. Hal-hal yang memang ada kaitannya dengan mimpinya tersebut gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya menemukan support system. Jadi ajak putra-putri kita untuk tahu sebetulnya support system yang bisa ada di surround-nya mereka, di sekeliling mereka itu yang seperti apa gitu. Kita harus tahu. Nah, terus yang berikutnya ajak anak-anak itu untuk punya jurnal syukur. Jadi jurnal syukur itu nantinya membantu kita untuk tetap down to earth gitu, membantu kita, anak-anak kita itu untuk tahu bahwa oke, kita punya mimpi ada di atas langit, tapi kita juga jangan lupa untuk mensyukuri apapun yang sudah kita terima saat ini. Sudah dengan modalitas-modalitas yang pasti positif, di sini nanti dikasih cara-cara mengatasi kejenuhan, kemudian bagaimana mereka mesti belajar untuk mengenali emosinya. Jadi kecerdasan emosi memperbarah roket. Kalau mimpi itu sebuah roket yang ingin diterbangkan ke luar angkasa, maka anak-anak harus tahu bahan bakar untuk roket itu bisa terbang apa gitu ya. Yuk kita bedah satu persatu. Next slide, Bu. Oke. Nah, refleksi ini adalah, nah kita perlu melakukan segala aktivitas dengan kesadaran penuh dan utuh, gitu ya. Refleksikan aktivitas yang telah dijalani, temukan hal-hal penting yang dapat dipelajari. Kebanyakan dari kita itu hanya sekedar menjalankan kegiatan, menjalankan aktivitas tanpa kita tahu sebenarnya kita ngapain. Kasih ya. Jadi tanpa kita tahu kita sebenarnya menjalankan itu tuh mau apa gitu ya. Nah, disinilah kita perlu banget ngajak anak-anak kita, peserta didik kita gitu ya, untuk tahu bahwa mereka tuh harus ada di situ gitu. Jadi bukan cuma fisiknya gitu ya. Kalau misalnya mereka belajar, bukan cuma fisiknya tuh yang hadir di dalam Zoom gitu ya, tapi juga pikirannya harus ada di situ, hatinya harus ada di situ gitu, sehingga mereka menjalani semua aktivitas itu dengan kesadaran penuh dan utuh gitu. Ya, dengan kesadaran penuh yang utuh ini juga nanti ini akan membantu anak-anak tuh menemukan insight gitu. Jadi mereka tuh dapat melihat bahwa semua hal baik yang buruk sekalipun gitu, misalkan kayak sekarang nih di sini tadi mati listriknya, kemudian hujan gitu ya dan segala macam, kita tuh bisa melihat bahwa tetap kok ada sisi positifnya gitu. Bagaimana Allah tuh meminta kita untuk belajar berusaha gitu ya, nyari-nyari sinyal gitu. Sampai anaknya tadi nanyanya gini, "Mi udah dapat belum, Mi? Ketangkep nggak Mi sinyalnya?" gitu. Jadi mungkin karena saya bahasanya adalah nyari sinyal, jadi kalau dicari itu mesti ketangkep gitu, kayak ayam kali gitu ya dalam pandangan dia gitu. Nah, di sini juga satu pelajaran gitu ya buat kita bahwa iya ya gitu, setiap aktivitas, setiap situasi itu sebetulnya memberikan banyak sekali pelajaran buat kita gitu. Kita jadi bisa ketawa, akhirnya saya ketawa gitu, ini sinyal kalau bisa ditangkap kan nangkep yang banyak gitu. Oke, next slide, Bu. Nah, ini penting banget gitu ya. Kayaknya selain peserta didik, kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua, juga penting banget untuk mengenali diri sendiri. Kebanyakan kita itu kenapa kita terhambat untuk mencapai mimpi-mimpi kita? Karena sebetulnya hambatan utamanya adalah diri kita sendiri. Kita seringnya tidak percaya dengan kemampuan-kemampuan kita. Kita seringnya meragukan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita gitu, sehingga nggak all out gitu ya dalam mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Nah, padahal dengan mengenali diri sendiri gitu ya, misalkan teman-teman di sini bisa membuat satu worksheet namanya Me from A to Z gitu. Jadi kita kumpulin kata-kata sifat gitu ya yang mewakili diri kita gitu, dari huruf A misalkan awesome gitu ya, B-nya misalkan apa be kind atau brave misalkan gitu ya, C-nya misalkan cheerful gitu, D-nya delightful, apalah pokoknya maksa juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu kita bisa melihat bahwa oh Allah itu ketika menciptakan kita ke dunia itu nggak kayak bola gitu kan yang menggelinding begitu saja gitu, tapi ketika Allah menciptakan kita ke dunia, kita jatuh nih di tangan kedua orang tua kita, Allah tuh udah menyatakan kekuatan-kekuatan
di mana kekuatan itu akan dapat bermanfaat untuk peradaban gitu. Nah, kita di sini sebagai seorang pendidik, berarti kekuatan kita apa? Interpersonal gitu kan, kemudian kekuatan memotivasi, kekuatan komunikasi gitu. Hal-hal itu tuh adalah suatu kekuatan yang juga perlu kita apresiasi gitu. Kita perlu berikan apresiasi pada diri kita. Nah, mengenali diri sendiri ini membantu kita juga untuk memiliki kesehatan mental. Jadinya kita enggak membandingkan diri kita sama orang lain. Kenapa? Karena kita menyadari dari dua sisi. Oke, saya punya kelebihan ini, tapi saya juga punya keterbatasan. Nah, keterbatasan ini adalah kesempatan kita untuk membuka kolaborasi dan sinergi dengan orang lain gitu. Jadi nggak apa-apa aku ada kurangnya nih di sisi ini, itu nggak masalah, itu nggak aib, itu nggak dosa gitu. Tapi justru dengan keterbatasan itu kita bisa nih bersinergi dengan orang lain, sehingga kita juga bisa melihat setiap orang itu sebetulnya punya kekuatan-kekuatan. Setiap orang itu punya kelebihan-kelebihan gitu. Nah, kenapa kita diminta untuk bersosialisasi? Sebetulnya untuk menyatukan kekuatan-kekuatan itu gitu. Biar pada akhirnya kekuatan-kekuatan itu bisa menjadi sebuah sinergi yang bagus. Terima kasih. Jadi ini enak banget ya, nge-zoom gitu 4 orang terus dikasih kursi, dikasih minum. Terima kasih kepada adik-adik saya nih. Oke, next slide, Bu. Nah, ini dia gitu ya. Tadi saya sudah menyampaikan di depan bahwa orang-orang sukses gitu ya, mereka itu biasanya bisa dikatakan mereka tuh pertama kali itu mereka bisa mendrive diri mereka sendiri. Saya pernah dengar katanya kayak Bill Gates gitu, tidurnya itu cuma 2 jam semalam gitu ya. Itu karena apa? Karena dia itu sebetulnya bisa mengatur dirinya gitu. Dia punya kendali penuh pada dirinya gitu. Nah, di sini kita bisa ajarin anak-anak kita atau peserta didik kita untuk memiliki 3 rutinitas pokok gitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bangun tidur. Bagaimana mereka punya rutinitas bangun tidur yang menetap. Kalau kita kan karena seorang muslim ya harus misalkan bangun sebelum subuh gitu ya. Apalagi kalau misalkan besok jadi sahur, itu sebetulnya pelajaran yang berharga banget gitu ya, karena kita jadi belajar untuk bisa membangun pagi yang kenapa pagi itu dikatakan sebagai kunci gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya seharian itu adalah rumah, pagi itu kunci gitu. Jadi kalau kita bisa membuka kunci pagi itu dengan baik, maka insya Allah seharian itu akan baik. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika kita tidak dapat memulai hari dengan baik di paginya, itu biasanya kesannya berantakan. Bangun kesiangan gitu kan. Terus aja gitu, itu jadi kayak efek domino gitu. Nah, ini juga makanya kita penting banget ngajarin putra-putri kita untuk punya kebiasaan morning rutin ini gitu ya. Bangun pagi gitu supaya mereka punya pagi yang berkah gitu. Nah, terus berikutnya anak-anak harus diajarin untuk punya aktivitas harian yang menetap. Jadi time by time-nya tuh mereka harus jalan bikin sendiri. Anak-anak ada di jalanan gitu kan, mereka suka berhentiin call buntung gitu kan, atau terus gitu, kemudian mereka naik itu gitu, nggak jelas gitu sebenarnya mereka tuh nyari apa sih dalam kehidupan ini gitu. Kenapa anak-anak bisa begitu? Kenapa bisa terombang-ambing dengan lingkungan? Salah satunya karena mereka tuh nggak tahu mau melakukan apa gitu. Jadi makanya kenapa aktivitas harian itu penting banget, supaya mereka tuh tahu abis ini mereka mau ngapain gitu. Nah, terus yang ketiga, kita harus ngajak anak-anak kita punya jadwal tidur yang menetap. Kenapa jadwal tidur ini penting? Karena istirahat itu akan dapat memulihkan energi, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah bentuk kepedulian lagi. Nah, alhamdulillah sudah ya. Oke, saya lanjutkan nih. Kenapa rutinitas tidur itu menjadi penting juga buat kita perhatikan? Karena kalau misalkan kita tidurnya nggak bagus gitu ya, sering tidur larut malam misalkan, atau misalnya bahkan punya kebiasaan begadang, itu akan sangat buruk untuk kesehatan kita. Ketika kesehatan kita tidak terjaga, maka akan sulit bagi kita untuk mencapai achievement yang sudah kita rencanakan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dari bangun tidur, kemudian bagaimana mengisi kesempatan di siang harinya, dan bagaimana seseorang menghabiskan malam harinya, itu semua harus diperhatikan gitu. Boleh sih kita punya mimpi, tapi kita juga harus memenuhi. Jadi jangan sampai saking pengennya gitu kita mencapai mimpi-mimpi kita misalkan, terus mengabaikan tubuh juga, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan kebutuhan diri kita gitu. Selanjutnya, Bu. Nah, merancang proyek pembelajaran. Nih, dalam kegiatan belajar, anak-anak tuh harus tahu kenapa sih mereka harus belajar sesuatu gitu. Kemudian apa sih topik yang akan dipelajari? Apa saja tipsnya, dan mereka harus banyak melakukan latihan gitu.
Latihan di sini nggak berarti mereka harus ngerjain LKS gitu ya, nggak berarti mereka harus ngerjain worksheet terus gitu, nggak. Latihan di sini dalam arti kalau kayak kurikulum sekarang kan Kurtilas itu bagaimana mereka terlibat langsung dalam penelitian, pengamatan, dan bagaimana mereka menuangkan kembali insight gitu ya, pemahaman yang mereka dapatkan dari sebuah pembelajaran gitu. Nah ini mereka harus tahu dulu tujuannya, kenapa sih kamu harus mempelajari ini, kenapa harus mempelajari itu, kenapa kita perlu ngasih tahu anak supaya anak bersemangat gitu ya, anak semangat dan mereka tuh jadi punya energi untuk untuk melewati aktivitas yang harus dijalankan gitu ya. Next slide. Nah, ini penting juga. Aku tuh begini. Suaranya putus-putus, Bu. Itu masih kita adu, sehingga mereka tidak mudah menyerah di tengah jalan ketika menghadapi kesulitan. Gitu. Kemudian support system yang berikutnya siapa? Orang tua. Dengan segala dukungan, kasih sayang, dan itu juga orang tua tuh nggak boleh membebaskan anak batasan. Orang tua harus memberikan tuntutan-tuntutan yang realistis. Jadi misalkan usia sekian, misalkan usia 10 tahun, mereka harus sudah memiliki kesadaran untuk menjalankan sholat gitu ya. Harus bisa mengatur waktu dengan baik, mandiri dalam hal belajar misalkan gitu. Itu tuntutan-tuntutan realistis itu penting untuk menjaga supaya anak-anak itu bisa mencapai tugas-tugas perkembangannya dengan baik gitu. Nah, terus support system mereka tuh siapa? Ini boleh ditanya gitu ya sama anaknya. Misalkan teman-teman tuh dalam arti mereka memberikan kehangatan, kebersamaan gitu ya. Nah, yang nggak boleh dilupa juga ujian. Ujian itu sebetulnya support system loh gitu. Karena apa? Karena dengan ujian kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih sabar. Mungkin juga kita menempa pemahaman-pemahaman kita yang tadinya cuma di ranah teori, pada akhirnya ketika kita menghadapi ujian, entah itu tantangan, entah itu kendala, akhirnya kita jadi bisa over the limit gitu. Jadi kita bisa melampaui batas-batas yang tadinya kita pikir itu nggak mungkin gitu ya. Jadi ujian tuh sebetulnya bermanfaat banget untuk alhamdulillah dikasih kesempatan lagi nih hari ini untuk beribadah. Terus nanti mereka minta ngisi lagi sebelum tidur gitu, mendapatkan rumah tempat berlindung, dapat orang tua yang mendukung, diberi kemudahan akses belajar gitu ya, diberi kesempatan mengembangkan minat. Itu semua adalah beberapa saja gitu ya poin-poin yang bisa disyukuri oleh anak-anak kita. Selebihnya mereka boleh menuliskan lagi, misalkan mereka diberikan apa, terserah lah ya. Kalau anak-anak perempuan mungkin lebih ke fisik gitu, misalkan mereka ngerasa mereka kulitnya putih, misalkan tidak berjerawat, itu juga bagi mereka tuh salah satu hal yang mungkin bisa disyukuri gitu, dan itu nggak apa-apa, boleh banget gitu ya. Nah, selanjutnya jurnal syukur ini akan bermanfaat untuk meningkatkan self worth mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu. Nah ini nyambung, boleh next slide Bu, nggak apa-apa. Di dalam diri mereka. Misalkan mereka senang belajar, mereka pantang menyerah, mereka mudah menyerap informasi, senang bertanya, santun, suka tantangan, dan ada banyak lah. Paling tidak tuh saya pernah nemu ada 55 sebetulnya kata sifat yang bisa melekat pada seseorang gitu ya. Nah ini bisa dibantu gitu supaya anak-anak tuh bisa menemukan sisi-sisi positif yang ada pada dirinya, yang dengan sisi positif itu mereka dapat mencapai mimpi-mimpinya gitu. Ya, next slide.
Nah, berkaitan sama yang tadi, kenapa kita penting untuk menemukan sisi-sisi positif? Kenapa kita penting untuk tahu apa saja kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita? Karena di antara sebanyak ini makhluk yang menghuni planet bumi, kita berbicara pada diri kita sendiri jauh lebih banyak daripada apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang jahat ngomong kita misalkan, ih bodoh deh lo tuh bodoh tau nggak misalkan, atau misalkan peserta didik kita ada yang ngebully, ih kamu tuh jelek banget tau nggak gitu. Orang itu cuma mengatakannya satu kali, tapi seringkali kita mengatakannya berulang kali ke diri kita, terus ditambah lagi, ya kamu tuh udah jelek, bodoh, bau, misalkan kucel, apa segala macam. Nah, karena itu kita mesti pinter-pinter untuk mengolah, kita mesti pinter-pinter untuk menjaga, jangan sampai self-talk itu namanya ya, jadi kita bicara pada diri kita sendiri tentang hal-hal negatif tentang diri kita. Oke, ceritanya sih mau mawas diri, tapi jangan kebablasan gitu. Jangan sampai akhirnya kita terus-terusan mengatakan hal-hal negatif dan mengabaikan hal-hal positif yang sebetulnya tentu aja pasti ada dong dalam diri kita. Gitu. Ya. Next. Nah, ini tadi saya menyampaikan tentang membuat strategi. Baik kita maupun anak-anak kita itu penting banget untuk tahu seperti apa sih kalau mereka mau mencapai sebuah mimpi. Kita bisa bikin namanya milestone. Jadi kita di apa ya namanya ini tuh dibagi-bagi gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi seorang expert misalkan gitu ya, maka kita perlu membuat rancangan kemenangan-kemenangan kecil. Misalkan sekarang nih tahun 2021 kita menuliskan cita-citanya, kemudian kita baru belajar tentang sesuatu yang baru itu gitu, maka kita targetkan 2022 itu kita sampai pada tahap intermediate di bidang yang lagi kita pengenin. Kemudian di 2023 kita sudah menyelesaikan semua kursusnya, sehingga nanti 2024 kita tuh sudah menjadi expert di bidang tertentu. Misalkan seperti itu. Ke anak-anak kita juga kita bisa ngajakin mereka membuat milestone seperti ini, sehingga pada akhirnya mereka tuh dapat melihat bahwa oh mimpi saya tuh reasonable banget dan achievable banget gitu ya, ini bisa dicapai gitu, ini bisa mereka gapai. Jadi bukannya cita-cita apa nikah sama siapa Kim Jong Un, apalah saya nggak tahu sebenarnya itu ya yang artis-artis Korea gitu ya, atau misalkan cita-cita apa jadi Miss Universe buat apa gitu ya, cita-cita pengen punya uang berapa miliar buat apa, yang penting tuh bukan itunya gitu, yang penting tuh mau apanya kita dengan semua itu gitu. Nah itu anak-anak perlu belajar gitu ya untuk membuat strategi-strategi. Selanjutnya Bu. Nah, melatih pikiran. Masih berkaitan dengan kesehatan mental yang tadi saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Pikiran kita itu pasti banyak banget. Berseliweran lah, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, di sini kita perlu kendalikan. Kita perlu menjadi kendali, kita perlu pegang kendali atas pikiran-pikiran yang muncul. Gitu. Jadi, ketika muncul pikiran yang negatif, coba kita alihkan gitu, ganti pikiran-pikiran negatif itu dengan kata-kata positif gitu. Misalkan aku bisa melakukan ini, aku bisa mencari bantuan kalau ternyata nggak bisa diselesaikan sendiri. Kalau misalkan memang udah mencari bantuan pun nggak selesai, katakan pada diri bahwa aku yakin bahwa segala ketetapan itu udah pasti yang terbaik gitu. Jadi nggak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, atau bahkan tidak menyalahkan takdir, gitu ya. Kalau ternyata ada achievement-achievement yang belum tercapai, gitu. Jadi kita bisa lebih banyak berdamai dengan diri sendiri, gitu. Ya, next slide. Nah ini mengenali emosi. Kenapa kita penting banget mengenali emosi?
karena jangan sampai, apalagi orang dewasa gitu ya, emosi kita tuh kemudian mempengaruhi suasana hati yang pada akhirnya menghambat kegiatan-kegiatan yang harusnya kita selesaikan gitu. Nah, karena itu kita perlu mengenali emosi, kita kasih tahu anak, oh kamu lagi gini ya, oh kamu capek ya, oh kamu apa gitu, itu kita perlu banget gitu ya. Nah, berikutnya mengatasi kejenuhan. Kan kalau belajar terus tuh jenuh. Nah, kita mesti kasih tahu ke anak, kalau kamu jenuh, apa aja nih yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Misalkan kamu bisa peregangan dulu, latihan nafas gitu kan, atau keluar dulu gitu ya, cari udara segar, jalan-jalan atau apa. Kita mesti bantu anak untuk dapat dealing with self gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengontrol apa yang ada pada diri mereka gitu. Jadinya jenuhnya tuh nggak lama-lama, apalagi nggak berakhir jadi mager gitu ya. Nah, next slide boleh Bu. Next Bu, udah yang tadi mengenali emosi. Nah, ini yang penting. Kita rutin untuk mengingat sebenarnya mimpi kita apa gitu. Terus kalau misalkan kita punya mimpi, maka kita harus berjalan ke arah mimpi itu. Caranya gimana sih Bu? Caranya banyak. Yang pertama kita berdoa. Berdoanya jangan putus-putus gitu. Aku udah berdoa Bu, tapi belum dikabulkan. Ya karena belum dikabulkan itu doainnya terus gitu ya, jangan sampai kita berhenti. Kemudian cari tahu, belajar gitu ya. Sampai akhirnya tuh memang kita tuh layak untuk mendapatkan mimpi itu gitu. Bahan bakar mimpi ini juga usaha, doa gitu ya. Kemudian kita melatih diri kita mendorong diri kita untuk menghadapi konflik-konflik yang kita hadapi gitu, karena nggak mungkin ya ada nakoda hebat yang dilahirkan dari laut yang tenang. Kita harus kasih tahu sama peserta didik kita. Nggak ada nakoda hebat yang dilahirkan dari laut yang tenang. Apalagi dia yang cuma duduk-duduk di tepi pantai. Nggak ada. Nggak bisa dia jadi nakoda gitu. Ketika dia pengen jadi nakoda yang hebat, pasti dia harus menaklukkan ombak yang besar. Pasti dia harus dapat menghadapi badai gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita pengen jadi orang besar, maka mereka harus berani menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Mereka harus berani menghadapi permasalahan, bahkan menghadapi ego mereka sendiri, dari mulai kesadaran untuk menyadari kekurangan-kekurangannya, keterbatasannya, berani meminta maaf, mengakui kesalahan gitu. Itu semua adalah sifat-sifat esensial yang perlu dimiliki oleh seorang calon pemimpin yang kelak akan menjadi orang-orang sukses di masa depan. Itu saja dari saya untuk kesempatan sore hari ini. Saya senang banget nih, saya ngomong sendiri terus saya tuh kayak lagi nasehatin diri saya sendiri gitu. Ya supaya kita semua tuh jangan sampai merasa udahlah gitu ya, nggak ada ya. Allah tuh akan mengabulkan semua keinginan kita selama kita tidak bosan meminta. Allahnya tuh nggak akan bosan dengar kita minta ini, minta itu, Allahnya nggak bosan. Kadang-kadang kitanya aja yang terlalu lemah gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Diah Wulandari. Materinya sangat bagus ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mendidik para peserta didik maupun anak-anak kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Diah Wulandari atas pemaparan materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung atau melalui kolom chat. Atas materi hari ini, mudah-mudahan apa yang Ibu Diah berikan kepada kita bisa
mendapat pahala bagi ibu dan juga bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa diisi link absennya, mungkin nanti bisa di-share lagi oleh Bu Meilani ya Bu. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Amelia Nur Aisyah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan lagi kepada warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Amelia Nur Aisyah telah menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Dan terima kasih kepada Bu Diah Wulandari yang telah memaparkan materi pada sore hari ini. Kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat melakukan atau beraktivitas mengenai kegiatan webinar pagi sore hari ini. Untuk link absen saya kirim dulu ya. Tadi sempat keluar masuk, mohon maaf, nggak tahu kenapa jaringannya. Saya share dulu link absennya. Silakan untuk Bapak Ibu diklik link absennya bagi yang belum, dan bagi yang sudah, terima kasih. Mungkin cukup sekian webinar sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita, agar menjadi lebih baik lagi, agar apa yang mereka cita-citakan kita dapat membantunya. Mungkin dari saya pribadi, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.